akan mendemonstrasikan teman-teman, yaitu tentang konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Di sini kelompok kami ada saya sendiri bernama Ricardo Tariga, saya sebagai moderator. Kemudian teman saya ada Frankie Marbun, Santonius Silaban, dan juga Yeremia Pasaribu. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, di sini kami akan langsung menyampaikan apa saja yang sudah kami kerjakan ataupun sudah kami diskusikan. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan langsung oleh saudara Frankie Marbun. Oke, di sini ada pertanyaan besar yaitu tentang apa itu sebenarnya pembelajaran paradigma baru, ya kan? Kemudian di sini juga perlu kita perhatikan juga sebenarnya kalau dibilang baru berarti ada yang lama, ya kan? Jadi kalau dibilang yang lama di sini adalah pembelajaran yang lebih terfokus, oke, kepada gurunya. Jadi guru di situ adalah pusatnya. Jadi di situ siswa ini tidak efektif dalam menerima informasi. Karena apa? Yang menjadi pusatnya adalah guru. Di sini siswa itu atau peserta didik di situ hanya dibilang tidak aktif atau pasif di dalam pembelajaran. Berbeda dengan apa itu nanti pembelajaran paradigma baru ini. Oke, selanjutnya kita jelaskan tentang konsep pembelajaran paradigma baru. Oke, kalau tadi dia yang lama, tadi itu sudah fokus sama gurunya. Kalau di sini paradigma baru fokusnya adalah kepada peserta didiknya tadi. Oke, dan kemudian kalau dia dulu yang lama, dulu itu hanya terfokus sama apa aja yang menjadi nilainya. Oke, apa yang nilai-nilai yang dibawa oleh si peserta didik dalam bentuk angka, ya kan? Terutama karena pada masa itu juga guru-guru, ya kan, hanya terpaku sama nilai. Oke, berbeda dengan paradigma baru ini. Di sini pusatnya adalah penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil Pancasila. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana peserta didik untuk mendapatkan karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, demikian dari saya berterima kasih. Nah, selanjutnya presentasi yang berikutnya akan dibawakan oleh saudara Santonius Silaban. Kepada saudara Santonius Silaban dipersilahkan. Oke, mulai. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Nah, di sini saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu bagaimana sebenarnya tahap-tahap perencanaan paradigma baru dan asesmen yang efektif. Oke, yang pertama kita awali yaitu dari namanya pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian dari peserta didik. Dalam artian di sini, sebelum kita merancang sebuah pembelajaran terlebih dahulu, kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya cara dari siswa tersebut dalam memahami materinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Yang salah satunya adalah melakukan pendekatan kepada siswa tersebut melalui bagaimana sebenarnya metode belajar yang diterapkan ataupun cocok diterapkan pada siswa tersebut sesuai dengan perkembangan dari paradigma baru tersebut. Oke, yang kemudian kita lanjut yang kedua yaitu pembelajaran haruslah dirancang serta dilaksanakan dalam membangun kapasitas menjadi pelajar sepanjang hayat. Dalam artian di sini siswa dituntut untuk mampu belajar sepanjang hayatnya. Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa belajar itu tidak pernah habisnya, bahkan sepanjang hayat ataupun sepanjang hidup. Oke, yang berikutnya adalah proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik yang holistik. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya peserta didik yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada asesmen yang dilakukan untuk memperhatikan karakteristik, kemudian capaian pembelajaran yang dilaksanakan selama proses pembelajaran. Oke, yang berikutnya. Nah, langkah-langkah yang diambil dalam pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif dalam mencapai capaian belajar yang telah ditetapkan. Oke, yang pertama yaitu membuka pembelajaran dengan seperti kalau misalnya kita sebagai guru atau tenaga pendidik nantinya, sebelum kita memulai dari namanya proses pembelajaran, nah kita awalilah seperti bagaimana kita mengenali siswa, kemudian mengabsen siswa-siswi kita yang tidak hadir, dan kemudian sebelum membuka pembelajaran, alangkah baiknya pembelajaran tersebut dimulai dengan
doa pembuka. Oke, kemudian berikutnya adalah membuat kontrak maupun kesepakatan pembelajaran. Nah, dalam artian di sini sebelum memulai pembelajaran tersebut, alangkah baiknya guru terlebih dahulu memulai kontrak ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk memulai proses pembelajaran atau mengawali proses pembelajaran, seperti yaitu guru memberitahukan berapa menit maksimal dari keterlambatan, kemudian bagaimana dari penilaian hasil belajar siswa-siswi, dan yang terakhir yaitu memberikan peraturan-peraturan kepada siswa, misalnya untuk siswa-siswi tersebut dalam hal pembelajaran mungkin dalam ketertiban siswa masih menjadi masalah utama nantinya untuk kita sebagai tenaga pendidik dalam mengatur siswa-siswi. Yang berikutnya adalah melakukan tes diagnosis kognitif, yaitu mengetahui bagaimana pemahaman awal siswa pada parameter yang akan dipelajari. Dan yang berikutnya itu mengkelompokkan siswa secara diferensiasi, dan yang kelima melakukan penilaian formatif dengan LKPD. Nah, yang mana isinya LKPD di sini yaitu berdasarkan kelompok dan nantinya ada tugas mandiri. Yang berikutnya melakukan refleksi atau mengulas kembali materi yang telah dilaksanakan atau dipelajari, dan yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu di mana di sini guru memberikan tes seperti tes sumatif ataupun berupa tes sumatif ataupun kisi-kisi ataupun kuis kepada siswa. Dan yang terakhir oke, baik, sekian dari saya serahkan kepada saudara. Oke, untuk presentasi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara Yeremia Pasaribu. Kepada saudara Yeremia Pasaribu, kami persilakan. Iya, terima kasih ya buat moderator. Yang berikutnya yang akan kelompok kami jelaskan adalah mengenai tantangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen paradigma baru, di mana berdasarkan hasil diskusi kelompok kami telah mengidentifikasi ada beberapa tantangan yang muncul. Yang pertama, ada kekurangan tenaga pendidik yang paham akan tujuan pembelajaran paradigma baru, di mana ya program pembelajaran paradigma baru ini merupakan program yang masih baru, di mana masih banyak tenaga pendidik yang belum mampu ya atau belum paham dalam menerapkan yang namanya pembelajaran paradigma baru. Kemudian tantangan yang kedua itu ada kesiapan dalam menghadapi gaya belajar siswa yang berbeda, di mana dalam pembelajaran paradigma baru ini sudah berpusat kepada peserta didik, di mana dalam peserta didik ini kan ada yang namanya minat bakat yang berbeda, ada yang namanya juga karakter yang berbeda maupun gaya belajarnya, sehingga ini menjadi tantangan bagi peserta didik dalam menerapkan yang namanya pembelajaran paradigma baru. Dan tantangan yang ketiga ada ketidaksiapan sarana dan prasarana dan pengelolaan pemerintah, yang tentunya tadi ya dalam pembelajaran paradigma baru itu membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana yang menunjang supaya pembelajaran paradigma baru ini dapat diterapkan. Tapi pada kenyataannya masih banyak sekolah yang mampu atau yang belum mampu yang menyediakan yang namanya sarana dan prasarana tadi. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah yang namanya orang tua yang terbiasa dengan nilai-nilai tinggi, di mana dalam pembelajaran paradigma baru itu tidak lagi mementingkan atau memfokuskan yang namanya nilai ataupun ranking terhadap siswa. Tetapi sampai saat ini masih banyak orang tua yang masih terlalu fokus atau lebih peduli terhadap nilai ataupun ranking daripada siswanya. Jadi inilah demikian ya, ada 4 tantangan yang telah kami diskusikan mengenai tantangan yang muncul dalam perencanaan pembelajaran paradigma baru. Demikianlah dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Kemudian untuk yang terakhir itu akan langsung saya bacakan sendiri, yaitu tentang strategi menghadapi tantangan yang muncul dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh saudara Yeremia, bahwasanya teman-teman ada 4 tantangan yang sudah kami identifikasi tentunya, dan di sini tentunya kami juga menyiapkan 4 strategi yang harus dilakukan dalam upaya bagaimana supaya tantangan yang muncul itu tidak membuat orang terkejut. Artinya sudah ada strategi untuk solusi yang kami buat begitu. Nah, yang pertama, menginvestasikan pelatihan. Kenapa harus diinvestasikan pelatihan? Ini tentunya dalam rangka memenuhi tenaga kerja yang profesional, sehingga begitu ada kebijakan tentang paradigma baru, sumber daya manusianya terpenuhi ataupun tercukupi, sehingga tidak ada lagi dalam masalah
ada program tapi tidak ada yang menjalankan. Itulah tujuan yang pertama, yaitu menginvestasikan pelatihan. Yang kedua, yaitu membuka diri pada informasi. Ya, satu hal yang pasti, zaman sekarang sudah sangat bergantung pada informasi. Jangan ada lagi ketika ada kebijakan tapi informasinya tidak sampai ke Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang besar dengan basis pendidikan yang sangat besar juga. Artinya informasi itu sifatnya harus menyeluruh, dan informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan itu harus sampai kepada masyarakat dan juga elemen-elemen yang ada dalam aktivitas pendidikan itu sendiri. Artinya tenaga pengajar, kemudian pemerintah dan juga masyarakat. Nah, yang ketiga, pengelolaan pemerintah pada penyediaan sarana dan prasarana. Seperti yang kita ketahui, sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang paling menunjang keberhasilan daripada yang namanya sebuah kebijakan. Oleh karena itu sudah sepatutnya begitu ada sebuah program yang baik dan membutuhkan peranan pemerintah yang besar, maka dukungan sarana prasarana juga harus baik dan juga harus benar. Sehingga dengan kolaborasi antara kebijakan pemerintah di bidang pendidikan dan juga penyediaan sarana prasarana tersebut, itu akan mendorong untuk meminimalisir yaitu kekurangan-kekurangan atau tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu bersinergi untuk melakukan perubahan. Bersinergi berarti di sini ada kolaborasi antara berbagai aspek dan juga berbagai pihak. Berarti di sini yang ada adalah pemerintah selaku pembuat kebijakan itu sendiri melalui koordinasinya dengan lembaga tertentu. Dan yang kedua, ada tenaga pendidik itu sendiri yang nantinya terjun ke lapangan ataupun pelaku daripada aktivitas itu sendiri. Dan yang ketiga, sebagai partner yang paling penting adalah orang tua. Jangan bahwasanya pemikiran sekolah itu hanya tempat untuk pendidikan secara formal kepada anak-anak mereka, tetapi harus ada sinergi, harus ada bentuk hubungan timbal balik yang mencoba untuk menjalankan pendidikan dengan baik. Saya kira teman-teman, itulah yang bisa kami sampaikan terkait strategi menghadapi tantangan yang mungkin muncul, dan itulah dia solusi dari kami. Dan presentasi dari kami sudah selesai. Sekiranya ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat, kami persilahkan. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, di sini kami akan berikan kepada teman-teman kesempatan untuk bertanya. Untuk yang pertama mungkin kami persilahkan kepada Bang Aidi. Baik, terima kasih kesempatannya kepada Bapak Moderator. Izin bertanya perihal materi yang dibawakan. Jadi yang ingin saya tanyakan perihal materi yang dibawakan adalah bagaimana sinergi yang seperti apa untuk bisa dapat mengubah mindset atau kebiasaan para orang tua khususnya yang masih banyak menilai siswa dan anaknya dengan selalu berpatokan dengan nilai rapor. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini mungkin akan langsung kami jawabkan aja terkait bagaimana kemudian untuk merubah mindset ataupun paradigma daripada orang tua sendiri terkait bahwasanya poin keberhasilan daripada pendidikan itu sendiri adalah dengan nilai yang tinggi. Di sini saya kira tadi dalam rancangan pembelajaran sudah dijelaskan bahwasanya ada tahap evaluasi. Disitulah kesempatan guru untuk memberikan kemudian pencerahan ataupun memberikan informasi terkait sistem pembelajaran yang berlaku sekarang. Bahwasanya bukan lagi berfokus pada nilai yang tinggi, tetapi berfokus kepada minat belajar siswa dan juga kebutuhan pembelajaran siswa yang sesungguhnya. Saya kira itulah salah satu cara untuk kemudian mengubah mindset daripada orang tua dalam sistem pendidikan saat ini yang hanya bergantung kepada nilai-nilai yang tinggi. Oke, terima kasih. Oke, kami kira teman-teman sudah ada yang bertanya. Kami juga sudah menyampaikan hasil diskusi kami atas perhatian dari teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak.